Namaku Tumini, seorang ibu yang sudah ditinggal suami sejak anak-anak masih kecil. Sejak saat itu, hanya aku yang menjadi tempat bergantung bagi mereka. Warisan satu-satunya yang aku miliki hanyalah sebidang tanah luas peninggalan orang tuaku. Tanah itulah yang membuatku bertahan. Aku tidak pernah berpikir tanah itu untukku sendiri. Tidak pernah sekalipun aku memakainya demi kesenangan pribadi. Bagiku, tanah itu adalah jembatan menuju masa depan anak-anakku. Aku masih ingat jelas, ketika anak pertamaku lulus SMP dan ingin masuk SMA favorit di kota. Biayanya tidak sedikit. Aku pun menjual sepetak tanah di belakang rumah untuk membayar semua keperluannya. Saat itu aku berkata dalam hati, tak apa, tanah bisa habis, asalkan anak-anakku bisa sekolah tinggi. Begitu pula ketika anak keduaku ingin kuliah. Dia bermimpi jadi sarjana ekonomi. Lagi-lagi aku menjual sebagian tanah di pinggir jalan. Dengan uang itu, aku membiayai kuliahnya, membeli buku, bahkan membayar kos. Aku rela bekerja serabutan, asal mereka tidak merasa kekurangan. Orang-orang di kampung sering berbisik, beruntung sekali anak-anak Bu Tumini. Semua disekolahkan dan dikuliahkan sampai selesai. Aku hanya tersenyum mendengar itu, karena memang itulah kebahagiaanku, melihat mereka berdiri tegak, punya kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, aku sendiri memilih hidup sederhana. Rumahku tetap rumah kayu tua peninggalan orang tua. Pakaian yang kupakai seadanya. Bahkan, kadang aku hanya makan dengan sayur bening dan tempe. Tapi hatiku selalu penuh, karena aku merasa perjuanganku berarti. Anak-anakku tumbuh menjadi orang terpelajar. Mereka sering duduk di ruang tamu, bercerita tentang cita-cita besar mereka. Aku mendengarkan dengan mata berbinar, seakan seluruh jerih payahku tak sia-sia. Tak jarang mereka berkata, "Ibu hebat sekali. Tanpa ibu, kami tak mungkin bisa seperti sekarang." Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku hanya berdoa dalam hati, semoga suatu saat nanti mereka benar-benar ingat bahwa di balik keberhasilan mereka, ada tanah demi tanah yang sudah lenyap karena kujual untuk masa depan mereka. Aku tak pernah menyesal, meski tanpa kusadari, sebentar lagi, semua yang kumiliki akan benar-benar habis. Tahun-tahun terus berjalan. Semua anak-anakku mulai menggapai mimpi mereka. Aku bangga, meski ada satu hal yang selalu menusuk hatiku. Setiap kali ada kebutuhan besar, aku harus mengorbankan sebidang tanah lagi. Awalnya aku tak terlalu memperhitungkan. Tapi ternyata, pengorbananku terus berlanjut tanpa henti. Anak pertamaku ingin menikah. Ia merengek kepadaku, "Bu, kalau bisa saya dikasih rumah kecil, biar nggak ngontrak." Aku terdiam. Rumahku sendiri sebenarnya belum layak, tapi demi anakku, aku menjual tanah di samping rumah. Dengan uang itu, aku belikan rumah sederhana untuk mereka. Hatiku lega, meski aku sendiri tetap tinggal di rumah reyot. Tak lama kemudian, anak ketigaku yang kuliah di luar kota menelepon, "Bu, jangan lupa bayar biaya kuliah. Kalau nggak segera dibayar, saya bisa berhenti." Aku pun kembali menjual tanah sawah di ujung kampung. Sawah itu dulu peninggalan orang tuaku, tempat aku sering bermain waktu kecil. Aku menangis dalam hati saat tanda tangan di depan notaris, tapi aku yakinkan diriku, tak apa, asal anakku jadi sarjana. Habis tanah sawah, habis pula kebun di belakang rumah. Sedikit demi sedikit, seluruh harta warisan itu berpindah tangan. Aku tidak pernah menyisakan satu pun untuk diriku sendiri. Sampai akhirnya, rumah kayu peninggalan orang tuaku pun roboh diterpa hujan deras. Dindingnya lapuk, atapnya bolong, dan aku hampir tertimpa runtuhan.
Orang-orang kampung menyarankan untuk memperbaiki, tapi aku tak punya biaya. Saat itu anak-anak bukannya menawarkan bantuan, malah berkata, "Bu, kalau rumah itu sudah roboh, jual saja tanahnya. Nanti uangnya bisa buat biaya hidup ibu." Hatiku teriris. Rumah itulah satu-satunya tempat aku berpijak, tapi aku tahu aku tak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan berat hati, aku menjual juga tanah rumah itu. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kosong, karena aku tak lagi punya tempat untuk kembali. Dengan uang hasil penjualan itu, aku bertahan hidup sebentar. Tapi karena aku tidak pandai mengelola, uangnya cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat ketika aku sakit-sakitan. Lama-lama, aku benar-benar tak punya apa-apa. Tak ada tanah, tak ada sawah, tak ada kebun, bahkan rumah pun sudah bukan milikku lagi. Yang tersisa hanyalah tubuh renta ini dan doa-doa yang selalu kupanjatkan untuk anak-anakku. Akhirnya, anak keduaku yang jadi pengusaha properti berkata, "Sudahlah Bu, rumah ibu sudah nggak ada. Ibu ikut saya saja, tinggal di rumah saya. Biar gampang kami awasi." Aku merasa lega, seolah Tuhan masih menyisakan jalan untukku. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa keputusan pindah ke rumah anakku itulah awal dari penderitaan baruku. Sejak hari pertama, aku tak pernah benar-benar dianggap sebagai seorang ibu. Menantuku hanya menyambutku dengan senyum tipis, lalu berkata, "Kalau ibu tinggal di sini, jangan cuma duduk ya. Tolong bantu-bantu masak, nyapu, jagain cucu. Rumah besar ini kan banyak kerjaannya." Aku hanya tersenyum kecut. Aku mengangguk, walaupun dalam hati sedikit perih. Tapi aku mencoba ikhlas. Aku pikir, selama aku bisa berguna, aku masih punya tempat. Namun ternyata, semakin hari, perlakuan mereka membuatku sadar, aku bukanlah tamu, bukan pula orang tua yang dihormati. Aku hanyalah pembantu yang kebetulan punya ikatan darah dengan anak mereka. Sejak aku tinggal di rumah anakku, hidupku tak lagi sama. Aku pikir aku akan diperlakukan dengan penuh kasih sayang, tapi kenyataannya, hari-hariku dihabiskan untuk bekerja, layaknya seorang pembantu. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah bangun lebih awal. Aku menyalakan kompor, menanak nasi, menggoreng lauk, dan menyiapkan sarapan untuk anakku, menantuku, serta cucu-cucuku. Tanganku gemetar karena usia, tapi aku berusaha keras agar semuanya selesai sebelum mereka bangun. Namun, jika sedikit saja terlambat, menantuku langsung menggerutu, "Bu, kalau masaknya lambat begini, kami bisa telat kerja. Kalau tinggal di sini, tolong jangan bikin repot." Aku hanya mengangguk pelan, menahan perih di dada. Setelah itu, tugasku belum selesai. Aku harus mencuci pakaian satu keranjang penuh. Aku jongkok di lantai kamar mandi, mengucek pakaian dengan tanganku yang keriput. Kadang punggungku terasa mau patah, tapi aku tak berani mengeluh. Selesai mencuci, aku menyapu rumah besar itu. Dari ruang tamu, ruang makan, hingga teras depan. Lantai yang mengilap seakan tidak pernah puas jika belum kusapu berkali-kali. Siang hari, tugasku menjaga cucu. Anak dan menantuku sibuk bekerja. Cucu-cucuku lincah sekali, berlarian ke sana kemari. Aku yang renta berusaha mengejar, takut kalau mereka terjatuh. Tapi kadang yang kutakutkan tetap terjadi. Saat cucu terjatuh dan lututnya berdarah, menantuku langsung memarahiku sepulang kerja. "Bu, jagain cucu itu gimana sih? Kalau nggak sanggup, bilang. Jangan bikin anak saya celaka." Hatiku hancur. Aku menangis diam-diam di kamar kecil dekat dapur. Kamar itu sempit, hanya ada kasur tipis dan kipas rusak. Itulah tempatku beristirahat.
Kadang aku terbangun tengah malam, dan aku hanya bisa memeluk diri sendiri agar tidak menangis terlalu keras. Malam hari, ketika semua penghuni rumah sudah kenyang makan malam, aku baru bisa duduk di kursi dapur. Aku makan sisa lauk yang sudah dingin, kadang hanya sayur bening yang hampir basi. Aku tidak pernah dipersilakan duduk di meja makan bersama mereka. Satu kali aku memberanikan diri berkata, "Nak, bolehkah ibu makan bersama kalian di meja?" Menantuku langsung menjawab dingin, "Ibu makan nanti saja, biar nggak rebutan sama cucu. Lagi pula ibu kan makannya pelan, nanti yang lain keburu telat." Aku terdiam. Air mata jatuh, menetes ke piringku yang hanya berisi nasi keras. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang sebenarnya dibangun dari hasil tanahku dulu. Hari-hari terus berlalu, tubuhku makin lemah. Suatu pagi, ketika aku sedang mengepel lantai, kepalaku pusing dan aku terjatuh. Pel basah masih di tanganku, sementara tubuhku terbanting ke lantai. Aku mencoba memanggil, "Nak, tolong ibu." Tapi anak dan menantuku tak langsung menolong. Mereka hanya berkata, "Ibu hati-hati dong. Kalau jatuh begini malah bikin repot. Nanti kalau sakit, siapa yang jagain cucu?" Hatiku semakin perih. Aku bukan lagi ibu mereka. Aku hanyalah pembantu yang dianggap merepotkan jika sakit. Hari itu tubuhku benar-benar lemah. Nafasku terengah, kakiku gemetar, dan aku jatuh pingsan di kamar kecil dekat dapur. Anak dan menantuku panik. Mereka membawaku ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, aku dipasang infus. Dokter berkata kondisiku kritis, harus segera ditangani lebih serius. Biaya rumah sakit juga tak sedikit. Di ruang tunggu, anak-anakku mulai berdatangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berkumpul. Aku bisa mendengar samar-samar percakapan mereka meski mataku setengah tertutup. Anak sulungku berkata, "Siapa yang tanggung biaya rumah sakit? Jangan semua diserahkan ke aku. Aku juga banyak cicilan." Anak keduaku menjawab ketus, "Uangmu kan banyak. Masak begini saja perhitungan." Anak ketigaku ikut menyela, "Hei, jangan saling dorong. Aku juga baru buka usaha, uangku pas-pasan. Jangan harap aku bisa keluar banyak." Menantuku menambahkan dengan nada sinis, "Sudahlah, kalian ribut terus. Kalau nggak ada yang mau, ya pulangkan saja. Dirawat di rumah, biar nggak keluar banyak biaya." Hatiku hancur mendengarnya. Anak-anakku yang dulu kusayangi, yang dulu kurlakan semua tanah untuk mereka, kini sibuk melempar tanggung jawab. Tidak ada satupun yang dengan tulus berkata, "Biar aku yang tanggung, asal ibu sembuh." Air mataku menetes pelan. Infus di tanganku terasa dingin, seolah ikut menusuk hatiku yang membeku. Aku ingin sekali berkata, "Nak, dulu aku menjual sawah demi biaya sekolahmu. Aku menjual kebun demi kuliahmu. Aku menjual rumah demi resepsimu. Mengapa kini, ketika aku hanya butuh sedikit perhatian, kalian malah saling menyalahkan?" Tapi suaraku tak keluar. Tubuhku terlalu lemah untuk bicara. Malam itu, aku hanya bisa berdoa lirih di dalam hati, "Ya Tuhan, aku ikhlas. Biarlah anak-anakku sibuk dengan dunianya. Aku serahkan nyawaku di tangan MU." Beberapa jam kemudian, nafas terakhirku terhenti. Monitor jantung di samping tempat tidur berbunyi panjang. Anak-anakku kaget. Tangisan mereka pecah. Namun penyesalan itu sudah tak berarti. Mereka menangisi tubuhku yang dingin, tapi tidak pernah menangisi sikap mereka ketika aku masih hidup. Aku pergi meninggalkan dunia dengan hati yang patah. Tapi di alam sana, aku tenang.
karena tugasku sebagai seorang ibu sudah selesai, meski tak pernah mendapat balasan kasih sayang. Pesanku untuk kalian yang masih memiliki orang tua, ingatlah, orang tua rela menjual segalanya demi anak. Tapi ketika orang tua jatuh sakit dan tak berdaya, mereka tidak butuh harta, hanya butuh perhatian dan kasih sayang. Jangan biarkan penyesalan datang ketika sudah terlambat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tulis pengalamanmu di kolom komentar.